Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata ba'duhum, sebagian dari mereka, yakni sebagian dari ulama-ul Quran, ulama yang berkaitan dengan Al-Quran. Ulumul Qur'ani khamsuna ilman. Ulumul Qur'ani, ilmu-ilmunya Al-Quran itu khamsuna, ada 50 apanya, ilman, ilmunya. Ilmu Quran itu ada 50 macam. Wa arba'u mi'ati ilmin, dan ada 400 ilmu yang lain. Wa sab'atu alafi ilmin, dan ada 7.000 ilmu. Wa sab'una alfa ilmin, dan ada 70.000 ilmu ala adadi kalimil Qur'ani, atas hitungan jumlah kalimat yang ada dalam Al-Quran. Jadi 77.450 totalnya. Madrubatan, yang terbagi, yang terkonsentrasi fi arba'atin, pada 4 bagian. Id likulli kalimatin, ada kalanya tiap-tiap kalimat itu dhahrun wa batnun, mengandung makna zahir dan mengandung makna batin. Wa haddun wa matla'un, terkadang mengandung makna had, yaitu ketentuan-ketentuan hukum, dan mengandung makna matla', yaitu terkait dengan wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Wa mimma, dan dari apa-apa, qila, yang dikatakan, fi ma'nal batni, pada makna batin, wa dhahri, dan makna zahir, anna zahiral kalimati, bahwasanya zahirnya kalimat, ma dhahara, apa-apa yang nampak sesuai dengan tampilan zahirnya, min ma'aniha, daripada makna batinnya, li ahlil ilmi, khususnya bagi orang-orang yang memiliki ahli ilmu, bil zahiri, ilmu zahir, wa batiniha, wa batinaha, ya. Bil zahiri wa batiniha, dengan mengetahui tentang ilmu zahir dan ilmu batin. Ma apa-apa tadammanathu, yang dikandungkan dalam ilmu itu, minal asrari, berupa rahasia-rahasia, allati tatlu'u, yang bisa ditampakkan ilmu rahasia itu, alaiha, padanya, arbabul haqaiqi, oleh arbabul haqaiq, ya, orang-orang yang memiliki hakikat yang tinggi. Wal muradu, dan makna bil haddi, Al-Quran mengandung had, ya, yaitu ahkamul halali wal harami, hukum-hukum yang terkait dengan halal haram. Wal matla'u, dan matla', huwa, dia, al-itla'u alal wa'di wal wa'idi, yaitu menampakkan atas wa'ad dan wa'id. Wa'ad janji, wa'id ancaman.
Wa qala, dan berkata ba'duhum, sebagian dari mereka, yakni para ulama, usulu ulumi, pokok dari ilmu Al-Quran, salah satun, ada 3. Tauhidun, pertama terkait dengan tauhid. Wa wa'dun, dan yang kedua tentang wa'dun, ya. Wa'dun itu menjadi mau'idhah, ya, yaitu nasihat-nasihat. Wa hukmun, dan terkait dengan hukum. Walidha, dan karena ini, summiyatil fatihatu ummul qur'ani, ummal qur'ani. Summiyat, dinamai, al-fatihatu, al-fatihah itu ummul qur'ani, summiyatil fatihatu ummul qur'ani, yaitu ummul Qur'an, induknya Al-Quran. Lishtimaliha, karena mengandungnya Al-Fatihah itu, atau karena Al-Fatihah itu mengandung ala hadhihi salasati, atas 3 unsur ini, yaitu unsur tauhid, unsur mau'idhah, sama unsur hukum. Lishtimaliha ala tauhid faqat. Wa kanatil ikhlas, dan adalah surat Al-Ikhlas, yakni kulhu sulusahu, yaitu 1/3 dari Al-Quran. Lishtimaliha, karena mengandungkan akan Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu mengandung makna ala tauhidi faqat, atas ilmu tauhid saja. Sementara ulumul Quran salasah, sementara ilmu Al-Quran itu ada 3. Maka Al-Ikhlas sulusul Quran, 1/3 dari Al-Quran, karena Al-Ikhlas hanya mengandung masalah tauhid semata-mata. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, masih melanjutkan tentang al-imanu bil kutubi, iman terhadap kitab-kitab Allah. Yang lalu sudah kita bahas bahwa kemampuan akal manusia itu berbeda-beda dalam mencerna dari ilmunya Allah. Ada akal manusia yang dikasih ilmu itu, ya, dikasih wawasan, otaknya itu bisa mencapai 100%, ya. Ada 10 poin, sehingga apapun yang didapat itu bisa ditangkap, bisa dicerna, kemudian bisa difahamkan lagi terhadap orang lain. Ada pula orang itu otaknya, kecerdasan otaknya 9, ya. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6 terus, ada yang 1, ya. Nah, itu kalau kecerdasan otaknya itu sedikit, ibarat HP itu apa namanya, giganya kecil, ya. Apa giga namanya? RAM-nya kecil, ya. Jadi lemot mulu, kalau diajak ngomong nggak nyambung-nyambung. Apalagi suruh memahami kitab atau memahami ilmu, itu nggak nyambung, gitu. Ya, karena RAM-nya kecil. Tapi kalau RAM-nya besar, semua masuk, ya, semua masuk. Nah, kalangan para sahabat itu ada orang-orang yang RAM-nya besar, ya. Kekuatan daya tampung otaknya akan pengetahuan luar biasa, ya. Kalau Rasulullah ya jangan dibahas, ya, karena beliau ya sebagai sampelnya manusia, ya. Uswah, teladan, berarti kan sampel, ya, namanya sampel itu, sampel itu ya terbaik, ya, paling bagus.
Seperti misalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali itu disebutnya oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kan ada lagunya ya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Gitu. Ya, kata Rasulullah, aku ini ya kotanya ilmu, ya. Sementara Ali adalah pintu memasuki kota ilmu. Nah, kemudian orang-orang yang memahami tentang ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ya. Al-Quran ini bacaan. Untuk sampai kepada al-fahmu, ya, dari bacaan supaya menjadi al-fahmu itu harus dijabarkan. Seperti misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bacaannya seperti itu, terjemahannya dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu terjemah. Tapi kita butuh makna, kandungan makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat itu kandungan maknanya adalah, ya Allah, aku mohon ridhomu. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu tafsirannya maknanya, ya Allah, aku mohon ridhomu. Mau makan baca bismillah, ya Allah, aku mohon ridhomu. Rezeki yang halal yang sudah ada di hadapanku ini, yang datang dari Engkau ya Allah, aku akan makan supaya menjadi berkah. Maknanya sampai ke sana, ya. Mau minum begitu pula, ya. Mau pergi, ya, mau berangkat kerja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ridhomu, pagi ini mau jalan kerja cari rezeki, ya, sesuai dengan yang Engkau telah tebarkan di atas bumi, supaya kemudian rezeki ini bisa aku peroleh untuk nafkah keluarga. Itu makna panjangnya seperti itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Seumpamanya suami istri mau hubungan sebadan, baca bismillah doang sempet nggak Pak? Kalau baca bismillah aja sempet ya. Tapi kalau suruh kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, kayaknya nggak sempet ya. Ya. Karena udah kadung panas ya. Kalau kelamaan baca kulhu ntar adem lagi udah. Paling tidak baca bismillah. Apa maknanya? Ya Allah, aku mohon ridhomu, ya, aku melaksanakan kewajiban, ya, memberikan nafkah batin kepada istri. Seandainya nanti sperma ini menjadi janin, menjadi anak, semoga menjadi anak yang soleh. Itu sampai ke sana sesungguhnya maknanya. Nah, ternyata untuk memahami Al-Quran itu, ya, apalagi mentafsirkan Al-Quran, butuh pengetahuan yang luas, ya. Dari sisi bacaannya, kemudian dari sisi asbab nuzulnya, ya. Kemudian dari sisi redaksi kalimatnya, susunan kalimatnya, sampai kepada, ya, pengetahuan yang lain, ya, terkait dengan, ya, nahwu sorofnya, terkait dengan ilmu balaghahnya, ya, mantiknya, kemudian arah ayat ini kemana, itu harus dipahami. Nah, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan di sini, ya, kandungan untuk memahami Al-Quran dengan baik, yaitu 50 ilmu ditambah 400 ilmu ditambah 7.000 ilmu ditambah 70.000 ilmu, berarti 77.450 ilmu sebagai sandaran untuk memahami Al-Quran. Kalau begini modelannya, kira-kira kita bisa nggak jadi orang yang ahli tafsir? Jauh, ya.
boro-boro mentafsirkan Al-Quran, menerjemahkan saja, kalau tidak lihat teks terjemahan nggak bisa. Ya. Jangankan menerjemahkan, baca aja kadang-kadang masih salah. Nah, seperti itu kadang-kadang orang sudah berani mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran. Nah, kalau dibilang mari kita kembali kepada Al-Quran, berarti ente pernah meninggalkan Al-Quran. Nah, kalau kita nggak pernah meninggalkan Al-Quran, ya nggak usah kembali kepada Al-Quran. Memang pedoman kita adalah Al-Quran. Nah, dengar kan kalimat itu? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita nggak perlu kembali karena kita ya, ada di situ. Kemudian setiap kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu ada mengandung zahir, mengandung batin, mengandung hak, juga mengandung matlaq. Terkait dengan ayat yang ada makna zahir, ada pula makna batin. Contoh misalnya ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat apa itu ya? Ada yang kenal? Ar-Rum 41 insyaallah ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Rusaknya ekosistem di darat dan di laut itu oleh sebab ulah tangan-tangan manusia. Ini makna zahir ya. Jadi daratan rusak, lautan rusak itu karena ulah tangan manusia ya. Itu kepulauan Raja Ampat yang tadinya pemandangan indah menjadi berantakan karena nafsu manusia untuk mengambil apa itu nikel ya, ya karena di situ ada nikel yang banyak ya. Diambil dah tuh ya, dibuat berantakan ya. Alhamdulillah Pak Presidennya punya peduli ya. Akhirnya di stop ya. Nah itu untuk mengembalikan menjadi indah kembali itu nggak cukup setahun 2 tahun ya. Berpuluh-puluh tahun itu akan bisa rapat kembali menjadi indah sebagaimana sedia kala, atau bahkan tidak bisa balik lagi menjadi indah ya. Berarti rusaknya oleh sebab ulah tangan manusia. Kerusakan ekosistem laut ya, misalnya rusaknya terumbu karang ya, atau rusaknya ya makhluk-makhluk yang ada di laut, itu juga karena sebab nafsu manusia ya. Dan ketika terumbu karang itu sudah patah, sudah remuk, nggak bisa berbalik lagi sebagaimana sedia kala. Nah, ini makna zahir. Itu semua disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Orang-orang yang tamak, yang rakus ya, yang ingin memperoleh kekayaan dunia ya, sebanyak-banyaknya, tidak lagi mempedulikan tentang ekosistem alam ya. Apakah menjadikan sebab kerusakan atau tidak. Ini makna zahir. Kata Sayyidina Abu Bakar, zaharal fasadu fil barri ya, wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Al-bar daratan itu badan kasar ya. Kemudian al-bahr lautan itu hati. Rusaknya badan kasar atas perbuatan buruk itu karena sebab rusaknya hati ya. Karena sebab rusaknya hati bima kasabat aydin nas, dengan sebab ya ulahnya hati
tidak berzikir kepada Allah. Ini contoh ya. Jadi dari makna zahir ya, bisa digeser ke makna batin. Atau seperti misalnya terkait dengan wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ya, siapa orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang mana'a masajidallah ya, menahan ya, menghalang-halangi orang-orang untuk menuju kepada masjid-masjidnya Allah ya, zahirnya orang yang mau datang ke masjid dihadang ya, tidak boleh datang ke masjid ya, zahirnya. Nah, makna batin yang terkandung di dalamnya adalah semua ihwal, semua cara ya, yang menjadikan sebab orang tidak lagi jalan ke masjid. Itu bisa macam-macam caranya. Itu makna batinnya. Makna zahirnya orang dihalangi, tapi makna batinnya misalnya orang itu dikasih hiburan, akhirnya lupa sama tugas kewajiban memakmurkan masjid ya. Dikasih acara-acara yang acara itu waktunya bisa melewati waktu-waktu sholat ya. Yang lalu saya diundang ceramah ya, walimatus safar di satu majelis ya, tempatnya di musola. Biasa kalau emak-emak kan kalau punya acara molor ya, ya. Karena kalau baca maulid juga dibaca semua tuh. Ya, pas giliran saya suruh ceramah sudah jam 2:30 sore. Asar jam berapa? 3:45, kan seperempat jam doang ya. Pesannya apa? Ustadz ya, lewat-lewat dikit nggak apa-apa dari waktu asar ya. Saya mengangguk aja ya. Tapi begitu adzan saya harus berhenti. Kenapa? Karena mata-mata laki-laki itu sudah terselip di tembok-tembok musola. Mereka mau datang sholat jamaah asar. Kalau saya lewatkan, mereka balik ke rumah tidak jadi sholat di musola, siapa yang dosa? Itu. Nah, maka ya, makna zahirnya ya, menghalangi orang untuk datang ke masjid. Makna batinnya menghalangi itu dengan berbagai macam cara. Mungkin bikin hiburan, bikin acara dan sebagainya. Itu makna zahir, makna batin. Kemudian ya, atau makna zahir dengan makna asrar, makna rahasia kandungan, bahwa likulli ayatin asrarun ya, tiap-tiap ayat itu mengandung rahasia-rahasia kandungan tersendiri ya, yang tidak semuanya orang itu memahami isi kandungan yang ada di dalamnya ya. Tiap ayat itu ada asrornya ya. Sehingga kalau datang ke kiai ya, pingin berkah rezeki, usahanya lancar, maka kiai udah dawamin aja baca ayat ini. Nah, berarti ini ayat ada asrornya dalam jalbur rizki, dalam menarik rizki. Misalnya pingin ada kelebihan kekuatan fisik ya, karena menghadapi orang-orang yang di lapangan itu senengnya main otot misalnya, nah, datang ke kiai ada ayatnya, misalnya dikasih ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, misalnya begitu. Nah, itu namanya asrarul Quran. Rahasia-rahasia kandungan Al-Quran. Umpamanya orang itu
kehilangan melulu atau kemalingan melulu, ya. Ayat apa ini untuk jaga supaya nggak kemalingan? Baca ayat kursi misalnya, mau tidur baca ayat kursi 11 kali, ya, supaya selamat dari pencurian, ya. Baca itu ayat kursi 11 kali. Makanya ada cerita, mungkin pernah saya sampaikan, ya. Orang punya toko, tokonya kemalingan mulu, ya. Datang ke kiai, Pak Kiai tolong dong kasih amalan supaya toko saya nggak kemalingan. Ya sudah, kalau mau tidur baca ayat kursi 11 kali. Oh ya Pak Kiai, terima kasih. Udah pulang, percaya diri. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, Pak dapat amalan apa? Suruh baca ayat kursi. Ayat kursi yang mana sih Mak? Kata istrinya, lah nggak tahu, kan bapak yang nanya sama Pak Kiai. Emang nggak dikasih tahu ayat kursinya yang mana? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu ayat kursi. Nah, terus bagaimana ini? Ya udahlah, yakin aja dah. Pokoknya baca ayat kursi gitu. Ya. Dibaca tuh. Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi 11 kali. Udah tidur tuh. Bener biidznillah, ya, atas izin Allah. Maling itu masuk ke tokonya, yang ada di tokonya itu kan dia jualan bahan pakaian. Yang ada di tokonya jadi kursi semua, ya. Bahan-bahannya itu nggak ada, yang ada kursi semua. Ini yang cerita seorang alim, ya. Ya, saya cuma niruin aja, udah. Ya. Terus itu maling udah sumpah serapah, kesel, udah pada pulang. Pagi-pagi ditengokin, lah itu ada bahannya, itu ada laci duitnya, itu ada barang-barang yang lain. Ngapa semalam jadi kursi semua? Nah, udah. Malam berikutnya disatronin lagi. Yang punya baca ayat kursi lagi 11 kali. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ya. Itu maling masuk jadi kursi lagi aja semua. Ya. Sampai 3 kali berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Maka malam keempat kata malingnya sama temennya, udah sekarang jangan ke tokonya, sekarang kita ke rumahnya dia, ya, kita intip, ya, saat dia tidur apa yang dia baca, kok bisa jadi kursi. Ternyata yang dibaca ayat kursi. Itu cerita yang ya bisa jadi masuk akal, ya. Kalau cerita orang tua dulu kan, tukang kayu pingin bisa berangkat ibadah haji, dikasih amalan sama kiai, ya udah sholat malam baca aja sebanyak-banyaknya, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya. Nah dasar lidah Jawa ya hayyu ya qayyum nggak bisa, ya. Mentang-mentang jual kayu, ya kayyuku ya qayyumu, ya kayyuku ya qayyumu. Tapi karena yakin biidznillah hasil gitu. Nah ini namanya asrar. Seperti pula yang pernah saya sampaikan, bahwa hendaknya ketika kita sudah merebahkan badan, ya, untuk tidur itu jangan tinggalkan baca basmalah sebanyak 21 kali, ya. Di antara rentetan zikir mau tidur itu tambahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Jangan ngikutin kayak ayat kursi, ntar Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, itu namanya ngambil ringkas. Nah, faidahnya apa? Asrornya, rahasianya banyak, ya. Di antaranya selamat dari bahaya pencurian. Yang kedua, selamat dari mati mendadak malam itu. Kemudian dengan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, selamat dari bahaya pencurian, selamat dari mati mendadak, selamat pula dari bahaya kebakaran.
selamat dari bahaya kebakaran. Nah, ini diantara faidah-faidah atau asrar yang ada dalam Al-Quran. Lalu dalam Al-Quran itu ada al-matla', ya, itu ketentuan-ketentuan hukum, ya. Ya, misal terkait dengan mencuri, ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri laki-laki maupun perempuan kalau sudah sampai satu nisab potong tangan. Nah, itu namanya had, ya, hukum, ya. Misalnya az-zani waz-zaniyatu fajlituhuma mi'ata jaldah, ya. Pezina laki-laki, pezina perempuan yang bujang perawan itu hukum cambuk sebanyak 100 kali. Ini had, hukum, ya. Bagi yang sudah pernah menikah maka hukumnya rojam, ya, yaitu dikubur seleher kemudian ditimpuk sampai mati. Nah, ini ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kelihatannya keras sekali ini Quran, ya. Serem banget hukumnya. Nah, hukum itu ditegakkan supaya ada efek jerah. Misalnya orang mencuri sampai satu nisab potong pergelangan tangan sampai pergelangan, kan dia nanti malu seumur hidup. Wah, orang tangannya buntung berarti pernah maling itu. Akhirnya orang nggak berani mencuri, ya. Kalau melewati 2 nisab, pergelangan tangan kanan kiri potong semua, ya. 1 nisab berapa? Kalau ukurannya emas ya 96 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 96 juta. Orang mencuri senilai 96 juta, ya, terbukti dia mencuri, maka hukumannya potong tangan. Nah, kalau mencurinya miliaran triliunan bagaimana itu? Ya, nggak tahu cara ngukumnya bagaimana. Nah, itu contoh. Nah, ini karena longgarnya hukum, maka kemudian orang berani, ya, menabrak hukum, ya. Sebab longgarnya hukum orang berani menabrak hukum. Daripada maling ayam, ya, hukumannya misalnya berapa lama maling ayam? 3 tahun, ya, mendingan malingnya yang banyak sekalian, ya. Kalau malingnya banyak, ya, nilainya banyak, nanti bagi-bagi, ya, pengacaranya, hakimnya, ya, paniteranya, akhirnya kan bebas, ya, bebas dari hukum. Nah, ini orang berani melanggar hukum karena tidak tegak aturan hukum. Kemudian ada pula wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman, ya. Tadi di surat Al-Bayyinah itu ada innalladzina kafaru sama innalladzina amanu, ya. Ada syarrul bariyah, ada khairul bariyah. Itu namanya janji dan ancaman. Nah, Al-Quran itu dalam hal ketentuan hukum atau tentang kehidupan itu sering dibuatkan itu lawanan. Ada orang beriman, ada orang kafir, ya. Kemudian ada surga, ada neraka, ya. Kemudian ada keselamatan, ada celaka. Itu isi dalam Al-Quran itu seperti itu. Jadi wa'ad wal wa'id, ya, janji dan ancaman. Allah berjanji pada orang-orang yang berbuat baik akan diberikan balasan kebaikan, yakni surga. Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, dengan ancaman dia masuk dalam neraka. Nah, itu sudah maklum di Al-Quran seperti itu. Kemudian pokok-pokok dalam Al-Quran 3, tauhid, wa'ad, dan hukum. Wa'ad dalam hal ini mau'idhah, ya. Tauhid, mau'idhah, hukum. Tauhid
menjelaskan tentang keesaan Allah, hal-hal yang terkait dengan akidah, keyakinan. Kemudian mau'idhah itu banyak kandungannya, bisa lewat kisah Israiliyat, bisa lewat nasihat-nasihat langsung, ya. Atau mau'idhah itu terkait dengan misalnya dalam Al-Quran sebuah pelajaran yang mengandung makna, ya kisah-kisah para nabi, para rasul misalnya. Atau pula ya, mau'idhah itu Allah sengaja menampilkan ya orang-orang zaman dulu, ya, sehingga kata Allah, inna fi qasasihim la'ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah orang-orang dahulu benar-benar ada ibrah, ada pelajaran bagi siapa? Ulul albab, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Hukum, ya, semua hukum terpulang kembali kepada Al-Quran, ya. Nah, maka Fatihah disebut Ummul Quran karena dalam Fatihah itu terkandung 3 hal. Ada bicara tauhid, ada bicara mau'idhah, ada bicara hukum. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, ma'aniyal Quran majmu'atun bil Fatihah. Makna Al-Quran seluruhnya terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena dalam surat Al-Fatihah ada keterwakilan dari surat-surat Al-Quran yang 114 surah. Kalau Kulhu, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Ya, karena memang isinya seluruhnya tauhid. Ya. Ya, kandungan surat Al-Ikhlas adalah tauhid. Kemudian tauhid itu 1/3 bagian dari isi Al-Quran, maka surat Al-Ikhlas itu disebutnya sulusul Quran, 1/3 dari Al-Quran, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala hatam Al-Quran, ya, itu cukup baca kulhu 3 kali, udah hatam itu. Ya. Ya. Nah, ini ilmu namanya, ilmu, ya. Artinya dari segi nilai pahala itu sudah sama dengan hatam Al-Quran 30 juz. Kalau kita baca kulhu sekali berarti 10 juz, 2 kali berapa tuh? 20 juz, 3 kali 30 juz, hatam Quran tuh. Ya. Ente bisa nggak ngalahin aneh? Ngapa? Habis subuh hatamin Quran. Waduh, nggak sanggup tuh. Saya mah cepet hatamin Quran. Cukup baca kulhu 3 kali, masya Allah. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, saya ada keperluan suruh terima manten di pasar Minggu jam 7:30. Jadi saya mohon izin kita cukupkan sampai di sini. Mohon ditandai, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.